Ya, acaranya simpel ya. Banyak yang ngirim kue dan banyak yang ngirim kembang. Terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Profesor Dasko, Supni Dasko Ahmad. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan dikirimnya bunga buat saya, kirim kembang ya, kita punya karir makin berkembang gitu. Terima kasih buat ayah bunda dan seluruh mantan-mantan Hakim Agung, pimpinan Mahkamah Agung juga hadir, dan suasana kekeluargaan, keakraban, artis-artis dan Mas Uya Kuya juga hadir. Banyak wartawan. Simpel aja, nggak ada IO, tapi biasa karena aku orangnya nggak bertele-tele dan nggak suka juga makan ikan lele. Nah, jadi simpel aja. Terima kasih. Teman-teman, ada juga sebagian wakil menteri ataupun menteri nggak berkenan hadir karena takutnya katanya merayakan kemenangan penangkapan Roy Suryo dengan FIFA, kan nggak enak. Ya udahlah, kalau berpikir begitu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting hari ini hari kebahagiaan teman-teman yang datang menghibur saya pasca ditangguhkannya penahanannya Roy Suryo. Bagi saya sih nggak apa-apa, biar nggak ditahan nggak ada masalah. Makin dia nggak ditahan makin pusing dia. Nanti kalau dihukum nggak bisa dipotong tahanannya. Jadi kado yang ya kan banyak alasan. Ini nggak pahit, justru saya senang dia nggak ditahan. Jadi nanti kalau dihukum makin lama dia nggak ada pemotongan, kan kira-kira begitu. Iya nggak? Kalau orang kan berpikir dia kenapa dikeluarkan, sebenarnya pemidanan itu udah ketinggalan sebenarnya. Kalau di barat tuh hak keperdatan yang dicabut itu, misalnya hak dia mendapat dicabut gelarnya, pendidikannya tidak lulus doktor, itu baru takut orang. Nah, misalnya denda keuangan, tapi kalau hanya penahanan tuh itu zaman kolonial tuh biasa, betul nggak? Nah, kalau misalnya saat ini mereka lolos, bukan lolos, hanya tertunda aja. Yang jelas tinggal sidang kan. Nah, nanti kita lihat. Tapi kecewa nggak Bang? Nggak kecewa? Oh, saya nggak kecewa dengan melihat Rasulullah yang tiba-tiba beringas, tiba-tiba jadi layu, udah kan hanya alasan sakit orang itu ya. Kalau sakit pura-pura sehat itu biasa, tapi kalau orang sehat pura-pura sakit itu menderita banget. Untung buru-buru, untung baik polisi segera limpahkan. Kalau polisi tahan 1 bulan aja sampai disembuh. Tidak boleh menyerahkan tahanan dalam keadaan sakit. Kalau tahanan dalam keadaan sakit diserahkan, nah, coba harusnya sampai sembuh dia. Nanti ada apa-apa kan tanggung jawab jaksa. Tapi ya karena polisi juga nggak mau dikambing hitam disalahkan, ya dikirimlah cepat. Jadi selamat ulang tahun buat Pak Jokowi, selamat ulang tahun Jakarta, ulang tahun Pak Abbas. Pak, izin mohon maaf. Tadi Mas Roy mengatakan akan melaporkan balik 3 orang nama yang sebelumnya telah melaporkan dia. Ini gimana Pak? Izin. Jangan dengar Roy Suryo ngomongnya. Dia kemarin ngomong tidak P21 tuh, P21. Pokoknya Roy Suryo itu sudah kayak kucing disiram air, udah KO. Ya, orang pura-pura sehat, dia pura-pura sakit ya. Padahal sakit. Sehat, kalau dia Bapak sehat sakit, dan gitu lah kira-kira. Mungkin ada dugaan intervensi dalam Nggak ada intervensi, ini hanya alasan subjektif daripada penegak hukum, mungkin jaksa aja. Ribet daripada timnya datang-datang nanti aja. Kayak kasus Ahok dulu kan nggak ditahan, akhirnya tiba-tiba ditahan. Nah kan di sini juga ada 50 orang juga yang menjadi nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh. Pengacaranya aja ditangkap, kliennya baju orange, dia tetap pakai jas salaman sama Pak Abbas. Nggak akan ada pertanggungjawaban pribadi. Oke, gitu ya. Sukses. Bang, terakhir Bang, doa Abang, harapan Abang di bulan ke-50 apa nih Bang? Harapan saya semoga kita baik-baik aja. Jangan cari musuh dan dukung pemerintah. Kita seperti meminta kepada Tuhan kebaikan. Kalau kita berbuat baik sama orang, pasti juga akan kebaikan. Minta sama Tuhan dapat kebaikan, apalagi membuat baik sama manusia, pasti ada balasannya. Karena pada dasarnya manusia baik dan saling berbalas. Makasih. Hadir juga mantan Wakil Menteri Desa, Pak Paiman. Wah, Profesor Paiman. Beliau dituduh mencetak ijazah palsu Pak Jokowi di Pramuka. Tapi itu fitnah ya Pak. Dan sekarang udah ditangkap kan Pak? Saya pengacara beliau. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun buat Mas Farhad Abbas yang ke-50. Yes. Sehat selalu.
bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Amin. Sosok Om Farhat mungkin di mata Mas Uya dan Astri gimana sih? Mas Farhat Abbas ini sosok yang pemberani, tegas, lugas, dan apa adanya dan juga cerdas. Dan apa ya, semua analisa-analisanya tentang mengupas satu kasus tuh bener-bener ya cerdas itu aja, smart. Pembela kaum lemah dengan jargon Ya, bener gak? bener, pembela kaum lemah itu benar-benar jargonnya. Hari ini bawa kado atau gimana? Ya, hari ini karena kita tadi baru dari acara, jadi mendadak langsung ke sini jadi bawa kado. Melihat banyaknya pejabat-pejabat publik juga datang hari ini, banyak supportnya, banyak yang sayang sama Om Farhat, gimana? Ya, hari ini teman-teman Mas Farhat dari berbagai macam kalangan banyak datang, berarti emang Mas Farhat tuh banyak temannya, dan orang baik itu banyak temannya. Oh iya, Mas Farhat Abbas ini saya sudah seperti adik saya sendiri ya. Beliau ini lawyer yang vokal, yang selalu membela masyarakat kecil, orang-orang kaum lemah. Jadi kami ini sudah akrab sejak dulu. Saya ini baru dari Medan, habis tanganin perkara di Medan karena ulang tahunnya Farhat Abbas. Saya dari Medan langsung datang ke sini, bandara langsung ke sini nih. Sosoknya Farhat seperti apa di mata Om? Sosok Farhat di mata saya, dia adalah adik yang sangat baik, dia adalah pengacara yang luar biasa, dia konsisten dan tidak neko-neko. Dia juga rendah hati, low profile, dan Farhat Abbas ini, orang kalau nggak kenal Farhat Abbas, mungkin orang bilang, wah ini orang kok suka ngoceh-ngoceh, tapi sesungguhnya Farhat Abbas itu hatinya luar biasa. Dia juga punya hati untuk orang-orang kecil, orang-orang yang terjolimi, dia bela dengan sungguh-sungguh. Dia disebut juga pembela kaum lemah, Bang. Bener gak Bang seperti itu, Bang? Oh betul, Farhat Abbas itu kalau udah bela kaum lemah, dia bisa keluar uang sendiri. Jadi dia bisa berkorban untuk bela orang lemah, orang yang betul-betul sedang mencari keadilan. Jadi hari ini dia berulang tahun. Saya walaupun dari Medan, saya berusaha untuk datang hadiri ulang tahunnya Farhat Abbas. Kado mungkin dari Abang, dari apa? 100 juta. Waduh, itu rahasia. Ya, tadi udah disebutkan tadi. Bang, mungkin mau ngasih dia segitu banyaknya. Oh, itu sudah biasa lah, kita berdua itu sering begitu. Dia juga sering kasih saya juga ya, kalau dia pas ada perkara, ada ini kita tanya, dia sering kasih saya juga ya. Selalu berbagilah kami berdua. Bang, mungkin ucapan doa untuk Farhat Abbas dari Bang Niko seperti apa? Doa saya buat adinda saya Farhat Abbas, kiranya panjang umur, sehat selalu, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ya, saya kira Pak Farhat hari ini ulang tahun yang ke-50 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah SWT. Saya sebagai sahabat ya melihat Bang Farhat ini ya seorang pengacara yang memang membela kaum lemah. Ya, jadi memang kiprahnya beliau itu ya banyak membantu orang kaum lemah. Ya, dan juga beliau ini tegas ya. Tegas di dalam membela kliennya, dan saya melihat rata-rata menang. Nah, jadi memang di samping dia pengacara hebat, karena kan orang tuanya juga orang terkenal kan, pernah sebagai wakil KY, pernah hakim agung ya. Jadi Bang Farhat sendiri seorang yang rendah hati, saya kira itu. Prof, Bang Farhat mempunyai jargon pengacara pembela kaum lemah. Ya. Benarkah Prof seperti di mata seorang Prof Aiman? Ya, saya melihat memang banyak ini ya, banyak kaum lemah yang memang dibela tidak bayar, memang itu nyata. Dan saya sendiri kan sudah kenal lama sama beliau. Saya sendiri punya kasus ya, kasus yang terkait isu ijazah Jokowi itu kan, beliau juga, saya juga nggak ngasih uang sama sekali ya, biasalah untuk ngopi-ngopi itu biasalah. Tapi tidak ada target ya sekian gitu kepada orang-orang yang dibela ya. Memang ya banyak membantulah kalau setahu saya selama ini ya gitu. Lalu mungkin apa aja sih yang
targetnya Farhat mungkin yang lalu-lalu yang sudah tercapai mungkin dari yang abang Prof lihat gitu. Ya targetnya kalau saya sebagai temen ya ini punya keluarga yang utuh kan sampai sekarang ini masih jomblo walaupun sebelumnya sudah berkeluarga dan juga punya anak kan, tetapi sekarang ini kan saya melihat belum sempurna kalau belum berkeluarga. Itu target menurut saya. Yang kedua targetnya adalah terus membela kaum lemah di mana saat ini masih banyak hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, sehingga memang seperti Bang Farhat ini dibutuhkan ya bagi orang-orang lemah yang memang mencari keadilan. Nah, kita kan tahu sendiri bahwa pengadilan di Indonesia itu bisa diperjualbelikan, sehingga perlu ada pembela seperti Bang Farhat ini terhadap orang-orang yang membutuhkan, yaitu yang disebut kaum lemah. Karena kaum lemah ini kan nggak mungkin bisa bayar untuk kasus-kasus hukum kan, jadi memang harus ada yang membela, yaitu Bang Farhat. Mungkin ada ucapan dan doa Prof untuk seorang Farhat Abbas. Ya, Bang Farhat selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah SWT. Sukses selalu.